slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bukan Marc Marquez, penunggang GP23 terbaik adalah sang legenda. Ada 4 pebalap yang menunggangi Desmosedici GP23 pada musim ini. Ex-leader kelas 500 cm3 Simon Cravar, menilai Fabio Di Giannantonio paling sip menungganginya. GP23 menjadi senjata bagi Alex Marquez dan Marc Marquez di Gresini Racing, serta Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi yang memperkuat VR46. GP23 sendiri merupakan motor juara, yang ditunggangi Francisco Bagnaia dan Jorge Martin, 2 pebalap teratas musim lalu. Pada tes pramusim di Sepang, Alex Marquez menjadi penunggang GP23 terbaik setelah finish keempat di hari terakhir di atas Marc Marquez 6 dan Di Giannantonio 8. Sedangkan pada tes Qatar, Marc Marquez menjadi penunggang tercepat GP23 di hari terakhir setelah menempati peringkat 4, di atas Di Giannantonio 8 dan adiknya 13. Sementara itu Bezzecchi kesulitan usai finish di peringkat 17 dan 10 di Sepang dan Losail. Marc Marquez sendiri mengakui dirinya akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan Desmosedici. Apalagi, juara dunia 8 kali itu sebelumnya menghabiskan 11 musim dengan menunggangi motor Honda. Fabio Di Giannantonio memang bukan pebalap GP23 tercepat di dalam 2 tes resmi pramusim itu. Meski demikian, Cravar punya beberapa alasan mengapa pebalap Italia itu justru akan paling bersinar dibanding rival-rivalnya tersebut. Saya harus mengatakan Di Gia, cetus Cravar dilansir Crash. Baik di Sepang maupun di sini, dia paling cepat klik, dan sejauh ini menjadi yang paling nyaman. Dia sudah menemukan setelan yang nyaman dan membuat putaran waktu yang bagus yang tercepat. Jadi dia mungkin pebalap yang paling impresif karena dia melakukannya paling cepat. Namun, memang mereka semua itu kencang, sebut mantan pebalap asal Selandia Baru ini. Honda terpuruk di tes Qatar, Luca Marini ungkap masalahnya. Ternyata ini jadi biang keroknya. Tim Repsol Honda terpuruk di tes MotoGP 2024 Qatar yang digelar di sirkuit Losail, pada 19-20 Februari. Luca Marini hanya mampu menempati urutan ke-20, sementara Joan Mir ada di urutan ke-19. Masing-masing dari mereka berjarak 1,7 detik dan 1,5 detik dari Francisco Bagnaia yang menjadi pebalap tercepat di tes pramusim tersebut. Marini pun mengungkapkan sejumlah masalah yang masih menjadi pekerjaan rumah buat Honda. Kata Marini, motor Honda RC213V masih memiliki masalah di ban belakang, yakni cengkeraman ban belakang ke aspal masih dirasa kurang menggigit. Sepertinya jarak kita masih jauh, tapi feeling di motor hari ini sudah membaik, jadi di satu sisi saya puas, ungkap Marini dikutip dari Crash. Tapi, yang pasti gapnya sangat besar, apalagi kita mau pasang ban baru, ban soft, kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Saat ini kami benar-benar memulai dari ketertinggalan, kami perlu bersabar sampai saatnya tiba, sambung dia. Lanjut Marini menjelaskan, saat ini Honda RC213V masih cukup payah saat diajak masuk tikungan, saat berada di tengah-tengah tikungan, dan saat keluar dari tikungan. Di momen tersebutlah pebalap-pebalap Honda kehilangan banyak waktu. Yang pasti ada kekurangan pada beberapa hal lain pada motornya. Tapi untuk saat ini, cengkeramannya tidak memungkinkan kami untuk menjadi cepat dan kuat, terutama dengan ban belakang yang lunak, juga dengan kecepatan pada ban bekas, ujarnya. Tidak hanya saat keluar tikungan tapi juga saat memasuki tikungan, karena hari ini saya sedikit mengikuti semua motor lain dan saya bisa melihat di mana mereka lebih kuat dari kami, tukas adik Valentino Rossi itu. Dua rider Pertamina Enduro VR46 bersinar di tes MotoGP Qatar 10 besar, bikin bangga Indonesia. Catatan membanggakan dibuat oleh duo rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team menjelang pembukaan musim 2024. Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, dua rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team masuk 10 besar atau top 10 dalam latihan resmi atau official test di Lusail International Circuit, Doha, Qatar.
Dikutip dari rilis resmi Pertamina Enduro VR46 Racing Team sebagaimana diterima suara.com, tim balap milik legenda MotoGP Valentino Rossi ini memungkas pre-season test atau tes pramusim di posisi P8 dan P10. Serunya, kedua rider, Di Gia dan Bes memaksimalkan waktu pengetesan malam atas tunggangan andalan mereka, Ducati Desmosedici GP23. Adapun catatan waktu yang mengantar keduanya masuk top 10 adalah posisi ke-8 Fabio Di Gianantonio dengan 60 lap, 1 menit 51,489. Posisi ke-10 Marco Bezzecchi dengan 49 lap, 1 menit 51,678. Catatan waktu yang ditorehkan Fabio Di Gianantonio memiliki selisih hanya setengah detik dari pemimpin klasemen, Pecco, Francisco Bagnaia di catatan 1 menit 51,952. Hasil seru dibuatnya di penutup simulasi sprint. Senada Marco Bezzecchi, yang mampu melakukan peningkatan kecepatan sejak lap pertama, dan ia puas dengan kemajuan dalam 2 hari pengetesan di Qatar. Saya senang, dibandingkan saat tes Malaysia kami sudah membuat kemajuan dalam melangkah. Memang, belum sepenuhnya puas dengan time attack, karena belum bisa memanfaatkan potensi motor secara maksimal, papar Marco Bezzecchi. Akan tetapi soal kecepatan sudah mendekati grup terdepan, setelah Francisco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, kami semua bersama-sama di sana. Saya masih butuh waktu lebih dekat dengan Ducati Desmosedici GP23 dan memanfaatkan ban baru secara maksimal, tandasnya. Sementara Fabio Di Gianantonio mengingatkan bahwa tes pramusim ini masih gambaran, belum lagi balapan yang bakal dipentasakan di Lusail International Circuit pada 8-10 Maret. Kita tidak boleh lupa bahwa ini hanyalah sebuah pengetesan. Kami membawa pulang hasil menarik, approach dengan tim dan grup yang baik, serta terus berkembang, papar Fabio Di Gianantonio yang baru bergabung dengan tim Valentino Rossi tahun ini. Para pembalap memiliki kekuatan lebih, dan kami berjanji memberikan yang terbaik, lanjutnya. Senada diungkap Pablo Nieto, tim manajer Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Seluruh tim melakukan pengetesan dengan baik. Levelnya sangat tinggi bila dibandingkan 2023. Para rider teratas di top 10 atau top 12 sangat kompetitif. Saya puas dengan kinerja tim kami di Qatar. Fabio dan Marco siap untuk balapan pertama. Jadi apa yang bisa saya sampaikan? Kami tak sabar menunggu balapan pembuka 2024, pungkas Pablo Nieto penuh semangat. Usai ditinggal Marc Marquez, bos Honda sebut paket untuk Luca Marini belum siap. Manajer tim Honda, Alberto Puig mengatakan bahwa RC213V belum siap untuk bersaing dengan Luca Marini dan Joan Mir menjelang musim baru MotoGP. Baik Marini dan Mir terkena dampak penyakit pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Lusail, Qatar yang mengurangi waktu mereka di trek pada saat paling penting. Meskipun Honda telah membuat kemajuan dibandingkan 2023, kesenjangannya dengan Ducati masih cukup besar. Johan Zarco LCR Honda, yang merupakan pembalap Honda tercepat di sirkuit Lusail, berada di urutan ke-17. Dia tertinggal lebih dari 1,2 detik dari pemegang catatan waktu tertinggi, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. Posisi ke-19 dan ke-20 datang dari dua pabrikan karena Marini terkena virus pada hari pertama tes pramusim di Qatar sebelum muntah-muntah menyebabkan Mir melewatkan sebagian besar hari kedua. Sayangnya dua pembalap kami sedang sakit, kata Puig kepada MotoGP.com dilansir dari Crash. Pada tes Senin Luca Marini terkena virus di perutnya dan Selasa Mir tidak berada di jalur yang tepat sehingga kami tidak dapat melakukan begitu banyak tes. Paketnya belum siap untuk mereka. Bukan karena mereka tidak bisa berkendara, tetapi kami masih mencari setting terbaik, kompromi terbaik untuk balapan Grand Prix, tutur Puig. Ini adalah situasi saat ini. Kami tahu bagian mana yang telah kami tingkatkan dan bagian mana yang masih perlu kami tingkatkan. Kami mencoba mempercepatnya sebanyak mungkin dengan hal-hal yang perlu kami tingkatkan untuk menerimanya sebelum kejuaraan dimulai. Kami memahami bahwa motor adalah satu paket. Bukan hanya aero saja yang harus kami garap. Kami harus memperbaiki area lain pada motor. Saat ini Anda tidak bisa hanya memperbaiki satu hal saja dengan motor ini. Kami pikir kami dapat meningkatkan di beberapa bidang lainnya.
Uik juga berbicara tentang konsesi yang akan membantu Honda lebih dari kebanyakan orang. Meski demikian, Honda belum memberikan rencana konkret kapan dan di mana pembalapnya akan melakukan tes sepanjang 2024. Kami mencoba memahami opsi terbaik untuk memiliki rencana. Kami belum memiliki rencana tertutup, ujar pria Spanyol itu. Program ini akan menarik dan bermanfaat untuk pengembangan motor. Balapan pertama MotoGP 2024 akan berlangsung pada tanggal 10 Maret mendatang. And wanna hate this, although we show up.